Jadi apa yang kita sombongkan selama ini itu bukan milik kita. Kita cuma hak guna pakai yang suatu saat akan kembali kepada Allah. Maka pantas kalau orang-orang yang sombong dalam kehidupan dunia dianggap gila pada hakikatnya dalam Islam. Makanya Ramadan mengajarkan kita kemarin, dengan melalui puasa kita disadarkan siapa diri kita sesungguhnya. 1 bulan kita puasa, rasa lapar, haus, dahaga kita rasakan. Itu menunjukkan betapa lemahnya kita. Maka sebenarnya puasa itu mengajarkan kita pada tingkat spiritualitas yang paling tinggi dalam kehidupan kita manusia. Makanya orang-orang sufi, mereka kenapa gemar beribadah puasa? Karena itu puncak spiritualitas. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, saya selalu menyampaikan ini supaya menyadarkan kita. Sekelas Nabi Musa alaihissalam ketika mencapai spiritualitas dalam kehidupan Nabi Musa, yang diuji apa? Kesombongan. Mampu nggak Nabi Musa mempertahankan kualitas dirinya sehingga dia menjadi orang yang sadar akan makomnya di hadapan Allah? Diuji. Ketika Nabi Musa alaihissalam dalam munajatnya kepada Allah, hanya satu yang diminta oleh Allah, Musa, kalau seandainya nanti kau datang kepadaku, tolong kau cari makhlukku, kau cari dia, di mana engkau lebih mulia dari dia dan dia lebih hina darimu. Kau cari dia, siapapun makhluk itu. Berangkatlah Nabi Musa alaihissalam, dicarinya makhluk yang bernama manusia, di gunung, di hutan, di lautan, di mana Nabi Musa merasa dirinya lebih mulia dan dia lebih hina. Dicari oleh Nabi Musa, tapi kesimpulannya Nabi Musa tidak menemukan makhluk Allah yang bernama manusia, di mana Nabi Musa merasa dirinya lebih mulia dan dia lebih hina. Taratiha munkashifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Akinal mahbub al-ustad Jaya Sukmana LCMA matanallah bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Nurul Barakah, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali fitrah dalam kesucian, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah meninggalkan kita semua. Saya yakin banyak kenangan-kenangan indah yang kita rasakan selama di bulan Ramadan kemarin. Hampir Ramadan menghantarkan kita pada nuansa spiritualitas kita begitu tingginya. Bayangkan selama di bulan Ramadan itu kita menjadi orang-orang yang shaimun nahar wa qaimul lail wa hafizul lisan wa tilawatil Quran. Siang hari kita berpuasa, malam kita tahajud, kita tarawih. Lisan kita jaga untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan main Allah Subhanahu wa taala, dan bibir kita selalu mengumandangkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi betul-betul nuansa Ramadan menghantarkan kita pada spiritualitas yang paling tinggi dalam kehidupan kita di bulan Ramadan. Maka saya katakan kita yang hari ini tentu berbeda kita dengan 2 bulan yang lalu. Kita yang hari ini adalah kita yang sudah ditempa. Kita yang hari ini adalah kita yang sudah digojlok. Kita hari ini adalah kita yang sudah dididik oleh kawah candra di mukanya Ramadan. Ramadan banyak mengajarkan kita arti dari sebuah kehidupan. Itulah sebabnya
nilai-nilai Ramadan yang diajarkan kemarin harus mampu kita pertahankan dalam kehidupan kita berikutnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menenun benang hingga menjadi baju. Setelah baju itu ditenunnya dengan rapi, dengan bagusnya, bukan dipakainya atau dijualnya lah ke pasar, tapi kemudian dirobek-robeknya kembali. Itulah gambaran di mana orang yang sibuk di bulan Ramadan dengan merajut pakaian ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi selepas dari Ramadan dia kembali berbuat maksiat. Maka orang-orang yang semacam ini dianggapnya orang yang gila pada hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada kerumunan para sahabat. Lalu Rasulullah mendekati kerumunan itu, tapi salah seorang sahabat kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan dekat-dekat ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ada apa?" "Ada orang gila yang sedang mengamuk ya Rasulullah." Rasul kemudian menatap ke arah orang yang disebut gila oleh sahabat. Apa kata Rasulullah? "Sahabatku, dia tidak gila. Dia sedang mubtala." Mubtala itu orang yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit. Jadi Rasul mengatakan dia tidak gila, dia sedang mubtala, kata Nabi. Dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit hilang ingatan. Rasul balik bertanya, "Kalian tahu orang yang gila itu? Kalian tahu orang yang sesungguhnya gila itu?" Sahabat itu terdiam. Kemudian angkat bicara salah seorang sahabat mengatakan, "Wallahu a'lam wa rasul." Hanya Allah yang tahu dan Rasulnya ya Rasulullah. Kata Nabi, orang yang gila sesungguhnya itu adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan dan menganggap orang lain remeh, hina. Yang kedua, orang yang berharap masuk surga tapi sementara kemaksiatan terlalu dilakukannya. Itulah orang yang gila sesungguhnya. Jadi Rasul menyebutnya orang yang gila itu orang yang berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Orang yang sombong itu orang yang gila sesungguhnya. Dia merasa dunia ini milik dia. Dia lupa kalau kita ini cuma hak guna pakai, yang suatu saat akan kembali kepada pemiliknya. Maka orang-orang yang sombong tadi nggak menyadari bahwa kekayaan, kedudukan, jabatan itu sebenarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketika nanti dia kembali kepada Allah semuanya akan ditinggalkannya. Dan itu nanti akan terasa betul. Ketika Nabi mengatakan tatba'ul mayyit salas, ada 3 yang nanti akan mengiringi kepergian seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi 2 ini akan kembali. Isnan, 2 ini akan kembali. Wa yabqa wahid, dan yang satu yang akan terus menerus mengikuti perjalanan kita. Jadi 3 itu siapa? Ahlinya, hartanya, dan amal ibadahnya. Nanti terasa itu. Makanya kata Nabi dalam satu riwayat, ada buku yang saya tulis seri tasawuf itu tentang perjalanan manusia menuju liang lahat. Saya singgung itu ketika Rasulullah dengan Siti Aisyah, bagaimana Rasul menceritakan tentang perjalanan manusia menuju liang lahat itu satu persatu dikupas sama Nabi. Jadi ketika Aisyah itu diceritakan oleh Rasulullah bagaimana perjalanan manusia itu yang sampai kemudian ke liang lahat untuk kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah menjelaskan. Kata Rasulullah, "Aisyah, tahukah engkau ketika seseorang itu meninggal dunia lalu jasadnya dimandikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, jangan dikira bahwa ruhnya enggak melihat. Ruhnya masih menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika memandikan jasad itu. Sampai ruhnya mengatakan, 'Jangan kau mandikan aku dengan air yang sangat panas. Jangan kau mandikan aku dengan air yang sangat dingin.' Begitu ruh mengatakan di hadapan orang banyak. Cuma sayangnya kata Nabi, hanya binatang yang mampu mendengar ucapan ruh itu. Lalu kemudian ruh pun mengatakan ketika jasad dikafankan oleh banyak orang, ruh pun sama. Jangan kau ikat aku dengan ikatan yang sangat kuat. Pada saat ruh pun menyaksikan kita disolatkan, ruh pun mengatakan, doakan kepergianku, akan aku menghadap Allah dalam keadaan tenang, dalam keadaan penuh diridhoi Allah.
Dan pada saat ruh juga menyaksikan jasad kita dimakamkan, ruh pun mengatakan mahlan fi, pelan-pelan kau masukkan aku ke liang lahat. Di situ nanti ruh kita akan menyaksikan betapa yang kita banggakan dalam kehidupan dunia, harta yang kita banggakan dalam kehidupan dunia, kekayaan yang kita banggakan dalam kehidupan dunia, pangkat jabatan yang kita banggakan dalam kehidupan dunia, semua akan meninggalkan kita semua. Bahkan istri kita yang kita anggap sebagai sehidup semati ketika itu, semua pun akan meninggalkan kita semua. Disitulah kemudian di dalam Al-Quran Allah mengamadikan, hatta iza ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tatkala mereka kemudian merasakan kematian, mereka memasuki alam kubur, baru mereka disadarkan bahwa apa yang mereka lakukan di dunia itu menyadarkan mereka ketika mereka memasuki alam kubur. Apa mereka katakan? Qala rabbirji'un, Tuhan kembaliin lagi saya ke alam dunia. Ngapain? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beribadah yang dulu pernah aku tinggalkan ya Allah. Sampai di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Lais As-Samarqandi itu menceritakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang-orang itu berteriak-teriak minta dikembalikan oleh Allah ke alam dunia, walaupun hanya sesaat, hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai begitunya penyesalan yang ada di dalam kehidupan mereka setelah kematian. Jadi apa yang kita sombongkan selama ini itu bukan milik kita. Kita cuma hak guna pakai yang suatu saat akan kembali kepada Allah. Maka pantas kalau orang-orang yang sombong dalam kehidupan dunia dianggap gila pada hakikatnya dalam Islam. Makanya Ramadan mengajarkan kita kemarin, dengan melalui puasa kita disadarkan siapa diri kita sesungguhnya. 1 bulan kita puasa, rasa lapar, haus, dahaga kita rasakan. Itu menunjukkan betapa lemahnya kita. Maka sebenarnya puasa itu mengajarkan kita pada tingkat spiritualitas yang paling tinggi dalam kehidupan kita manusia. Makanya orang-orang sufi, mereka kenapa gemar beribadah puasa? Karena itu puncak spiritualitas. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, saya selalu menyampaikan ini supaya menyadarkan kita. Sekelas Nabi Musa alaihissalam ketika mencapai spiritualitas dalam kehidupan Nabi Musa, yang diuji apa? Kesombongan. Mampu nggak Nabi Musa mempertahankan kualitas dirinya sehingga dia menjadi orang yang sadar akan makomnya di hadapan Allah? Diuji. Ketika Nabi Musa alaihissalam dalam munajatnya kepada Allah, hanya satu yang diminta oleh Allah, Musa, kalau seandainya nanti kau datang kepadaku, tolong kau cari makhlukku, kau cari dia, di mana engkau lebih mulia dari dia dan dia lebih hina darimu. Kau cari dia, siapapun makhluk itu. Berangkatlah Nabi Musa alaihissalam, dicarinya makhluk yang bernama manusia, di gunung, di hutan, di lautan, di mana Nabi Musa merasa dirinya lebih mulia dan dia lebih hina. Dicari oleh Nabi Musa, tapi kesimpulannya Nabi Musa tidak menemukan makhluk Allah yang bernama manusia, di mana Nabi Musa merasa dirinya lebih mulia dan dia lebih hina. Karena Allah menjadikan makhluk yang bernama manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kullu syai'in majiyun, tiap sesuatu pasti ada kelebihan. Bisa jadi yang kita miliki dia tidak miliki, tapi bisa jadi yang kita dimiliki dia memiliki. Maka jangan pernah kita merendahkan orang lain. Bisa jadi yang dia miliki kita tidak memilikinya. Itulah yang dilihat oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Sampai akhirnya dia ke ranah binatang. Di ranah binatang pun Nabi Musa alaihissalam tidak bisa meremehkan binatang, karena masing-masing binatang pun diciptakan oleh Allah melebihi kelebihan yang tidak dimiliki manusia. Makanya di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan binatang-binatang yang memiliki kelebihan yang dibandingkan dengan manusia, binatang lebih mulia, lebih punya keutamaan. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah hidayatul hawas, itu melebihi dari kita itu, binatang itu. Makanya Nabi ketika mengatakan kalau kalian mendengar ada anjing yang melolong menggonggong di keningan malam, kata Nabi, banyak-banyaklah kalian minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena anjing dengan matanya dia bisa menembus di alam kebinatangan. Dia bisa melihat ada iblis dan setan, sehingga mengingatkan kita, mengisyaratkan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu binatang. Sehingga Nabi Musa tidak bisa melihat binatang pun memiliki kekurangan, karena Allah menciptakan makhluk memiliki kekurangan dan kelebihan. Kullu ya'mal ala syakilati. Kita semua bekerja sesuai dengan tupoksi kita.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Nabi Musa sama sekali tidak menemukan makhluk itu. Maka datanglah Nabi Musa dalam munajat kepada Allah. Dia katakan, "Ya Allah, aku sudah mencari makhluk yang kau minta, di mana aku lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina dari aku. Aku sudah cari ya Allah, dari makhluk yang bernama manusia sampai binatang sekalipun. Aku tidak menemukan itu karena Engkau menciptakan makhluk yang memiliki kelebihan dan kekurangan." Apa jawaban Allah? Ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwa tidak ada satupun makhluk yang aku temui di mana aku lebih mulia dari dia dan lebih hina. Semuanya makhluk punya kelebihan dan kekurangan. Apa kata Allah? "Hai Musa, kalau seandainya saja kau hadirkan makhluk di mana engkau lebih mulia dari makhluk itu dan dia lebih hina darimu, engkau yang akan aku coret dari daftar kenabian dan kerasulan." Jadi kalau seandainya Nabi Musa hadirkan makhluk itu di hadapan Allah, maka Nabi Musa yang akan dicoret oleh Allah dari daftar kenabian dan kerasulan. Kenapa? Karena menunjukkan kesombongan di hadapan Allah. Inilah puncak spiritualitas. Maka Ramadan kemarin mengajarkan kita akan arti dari kehidupan kita sesungguhnya, bahwa kita bukan apa-apa. Makanya kata Nabi, ketika nanti kita pada saat kita dimakamkan, di situ kita menyadari hakikat diri kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sombong, kata Nabi, adalah orang yang sesungguhnya gila di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua tadi, orang yang gila itu apa? Orang yang berharap masuk surga tapi kemaksiatan masih dilakukannya. Itu digambarkan seperti kemarin kita merajut pakaian ketakwaan selama di bulan Ramadan yang tadi katakan shaimun nahar wa qaimul lail wa hafizul lisan wa tilawatil Quran. Hampir spiritualitas kita bangun selama di bulan Ramadan, tapi keluar dari Ramadan kita kembali lagi melakukan sebuah kemaksiatan. Makanya istiqomah itu lebih sulit daripada kita memulai dari sebuah ketakwaan. Makanya di dalam amalan syariat itu kenapa istiqomah ditempatkan para ulama sebagai amalan terakhir? Karena ini yang memperkuat amalan kita. Sanggup nggak kita mempertahankan kualitas ibadah kita di hadapan Allah? Maka istiqomah itu adalah luzum anta'atillah, bagaimana mempertahankan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Jangan sampai ibadah yang udah kita rajut, pakaian yang udah kita rajut selama di bulan Ramadan kemarin, kemudian kita cabik-cabik, kita robek-robek kembali dengan kita melakukan kemaksiatan di bulan-bulan Syawal dan di bulan-bulan lainnya. Nah, itulah yang sesungguhnya kata Nabi, orang yang gila pada hakikatnya di hadapan Allah, orang yang sibuk dengan amal ibadah tapi sibuk juga melakukan kemaksiatan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah dalam satu riwayat, satu saat ada seorang sahabat namanya Jundub bin Junada. Jundub bin Junada ini kalau literatur hadis juga biasa disebut dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Satu saat dia minta nasihat sama Nabi, "Ya Rasul, berikan aku nasihat ya Rasul, yang dengan nasihat itu aku bisa bahagia di dunia juga di akhirat ya Rasulullah." Bahasanya sukses di dunia, sukses juga di akhirat ya Rasulullah. Mempertahankan kualitas ketakwaan. Apa Nabi bilang? "Ya Aba Dzarrin, wahai Abi Dzar, jaddidi safinata fa innal bahra amik." Perbaharui perahumu karena lautan ini terlalu dalam. Ini Nabi ini bahasanya sangat diplomatis. Makanya ketika kita memahami literatur hadis ini perlu pemahaman. Karena hadis itu bisa maknanya majazi, bisa maknanya hakiki. Kalau kita maknain secara hakiki, jadi di safinata fa innal bahra amik, perbaharui perahumu karena lautan terlalu dalam. Jadi kalau kita mengarungi lautan, perbaharui perahu kita. Kenapa? Karena bisa jadi kalau perahu kita tidak bagus akan terombang-ambing oleh gelombang yang begitu dahsyat yang pada akhirnya menenggelamkan perahu kita. Kalau diterjemahkan secara hakiki. Tapi secara majazi apa maksud Nabi ini? Tidak lain kata Nabi, jadidu imanakum. Perbaharui iman. Karena hidup dan kehidupan ini nggak pernah lepas dari gelombang ujian dan cobaan. Kalau iman sudah melembaga dalam kehidupan kita, aman. Apapun ujian dan cobaan yang kita akan hadapi, kita akan lewati dengan penuh ketenangan. Kenapa? Karena konsep orang yang beriman kepada Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kita sesuatu itu tidak enak, tapi Allah sedang memberikan kebaikan di dalamnya. Makanya orang yang kalau beriman kepada Allah, kalau dia diuji oleh Allah, selalu husnuzon dia kepada Allah.
Diuji dengan kemiskinan, dia selalu husnul, ya Allah, mudah-mudahan kemiskinan ini menjadi wasilah aku Engkau muliakan ya Allah. Diberikan ujian dengan kekayaan pun sama, ya Allah, mudah-mudahan kekayaan ini menjadi wasilah, menjadi asbab Engkau muliakan aku dalam hidup ini ya Allah. Pun diberikan kedudukan, pun dia bilang, ya Allah, mudah-mudahan kedudukan ini juga menjadi asbab, menjadi wasilah Engkau berikan aku kemuliaan. Jadi semuanya itu menjadi nikmat. Dia nggak pernah mengeluh dalam hidup ini. Kenapa? Karena prinsip orang yang beriman kepada Allah, setiap apapun yang Allah berikan itu pasti endingnya adalah kebahagiaan. Maka dalam Quran sudah dijelaskan tuh, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Quran. Kami sudah ceritakan kisah-kisah yang baik dalam Quran. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan kekayaan, dia lulus menjadi hamba Allah yang terbaik, Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah udah ceritakan. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, lalu lulus dia menjadi hamba Allah yang terbaik, Nabi Ayub alaihissalam. Diuji juga dengan penyakit, dia sabar dengan penyakitnya, lalu jadilah dia mulia di sisi Allah. Allah udah ceritakan itu kisah-kisah yang baik. Tinggal kita bagaimana kemudian meneladani dan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, kalau iman sudah melembaga dalam hidup kita, aman. Maka nggak ada lagi kamusnya orang-orang yang kadang-kadang resah, gelisah dengan hidup. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita kepingin betul-betul hidup kita ini pasrah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, ada tip yang Rasulullah sampaikan. Ada amalan yang Allah berikan, Rasulullah berikan. 2 bulan yang lalu sempat saya sampaikan ini. Jadi kata Nabi, man qala hina yusbih wa hina yumsi salasa marratin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi kata Nabi, siapa yang membaca kalimat pagi dan sore 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Jadi kata Nabi, siapa yang membaca pagi 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba, kita ridho Islam, Allah menjadi Tuhan kita. Kita ikhlas. Wa bil islami dina, kita juga ridho Islam menjadi agama kita. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, dan kita pun ridho Nabi Muhammad menjadi nabi dan utusan Allah. Itu kalau kita baca pagi sampai sore 3 kali, kita selepas kita pulang kerja dan sebelum kerja. Apa kata Nabi? Kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Maka Allah akan jaminkan dalam hidup kita, hidup berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah jadi kekuatan dalam hidup kita, maka apapun yang diberikan Allah pasti kita akan hadapi dengan penuh ketenangan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amalan kita di pagi dan sore. Enggak usah banyak-banyak, 3 kali saja. Pagi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. 3 kali menghunjamkan keyakinan itu dalam lubuk hati kita. Kita yakin Allah yang menjadi Tuhan kita. Kalau itu sudah menjadi keyakinan, maka apapun yang menjadi ketentuan Allah, apapun yang menjadi pilihan Allah buat kita, wa bimurri qadha'i, walaupun berat kita lakukan dalam hidup ini, itu akan kita terima dengan tulus hati. Ayyardo bitadbiri, ridho kita. Makanya amalkan itu. Nanti lama-lama kita punya keyakinan apapun yang diberikan Allah, kita selalu husnuzon kepada Allah. Wa ayyakna bima qasamahu lahu minar rizki, kita pun akan terima apapun yang menjadi pemberian Allah. Dikasih begini kita terima kasih, begini kita terima kasih, enggak pernah ngeluh. Yang ketiga, ayyudawima ala ta'atihi, insyaallah dengan kalimat-kalimat yang kita baca itu kita akan dawam dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keridhaan dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Ya, puasa sudah meninggalkan kita Ramadan. Mudah-mudahan nilai-nilai yang sudah kita rajut selama di bulan Ramadan kemarin tetap kita lestarikan di bulan-bulan yang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang gila di hadapan Allah. Kita berharap masuk surga, tapi kemaksiatan kita masih lakukan dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua
agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.